Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yuliana. Saya dari kelas 12 Al-Halis bin Halada. Saya akan menyampaikan video tentang mendakwakan keramahan Islam. Di sini ada ayat surah An-Nahl ayat 125. Saya akan membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatin hasana wajadilhum billati hi ahsana inna rabbika huwal a'lamu bima nadola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, seluruh manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih baik mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar banyak menggunakan cara dalam menyampaikan misi dakwah. Karena corak masyarakat dari mulai dari yang awan sampai dengan kaum terpelajar dan juga skala sosial yang berbeda, hal tersebut tentunya juga akan dijumpai problem yang berbeda pula. Ada beberapa pedoman dalam berdakwah yang perlu diperhatikan di antaranya. Yang pertama, dakwah lebih berorientasi kepada materi yang diajarkan oleh dakwah. Itu hendaknya ditunjukkan semata-mata karena Allah dan untuk memperoleh ridhonya, bukanlah untuk orang-orang yang berdakwah dan bukan juga golongannya atau kaumnya. Rasulullah diperintahkan berdakwah membawa manusia ke jalan Allah dan untuk agama semata. Yang kedua, dakwah hendaklah dilakukan dengan hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah di sini hendaklah dakwah berisikan ilmu pengetahuan yang mampu mengungkapkan faedahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Islam sangat menghargai kajian-kajian ilmiah, tidak seperti penganut agama sebelum Islam. Ilmuwan seringkali menjadi korban hasil temuannya seperti Galileo, Arius, Bruno Bernard, George van Paris, dan lain-lain yang bertentangan dengan pendapat gereja. Dakwah hendaklah dilakukan dengan hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah di sini hendaklah dakwah berisikan ilmu pengetahuan yang mampu mengungkapkan faedahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan agama. Islam sangat menghargai kajian-kajian ilmiah, tidak seperti penganut agama sebelum Islam. Ilmuwan sering kali menjadi korban hasil temuannya seperti Galileo, Arius, Bruno Bauer, George van Paris, dan lain-lain yang bertentangan dengan pendapat gereja. Yang ketiga, dakwah hendaklah dilaksanakan dengan mau'idah hasanah, lemah lembut dengan cara yang baik, dan tidak menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Karena merasa dipaksa, dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa maksud mau'idah hasanah adalah uraian yang menyentuh hati, yang mengantarkan pada kebaikan. Berhasil atau tidaknya tujuan dakwah yang sangat penting dipengaruhi oleh metode atau cara berdakwah. Yang keempat,
Bila dalam dakwah terjadi perdebatan atau bantahan dengan kaum musyrikin atau ahli kitab, dakwah terjadi menjawab bantahan mereka dengan bantahan yang baik. Perdebatan yang baik ialah perdebatan yang dapat menghambat timbulnya hal-hal yang negatif seperti sombong, gengsi, dan lain-lain sebagainya. Hal ini sangat penting diperhatikan sebab dengan cara ini orang-orang yang akan merasa dihargai dan dihormati, sehingga pada dari ini mereka timbul rasa simpati dan akhirnya mengikuti ajarkan dan sarunan para dai. Yang kelima, serahkan segala usaha dan perjuangan kepada Allah, sebab hanya Dialah yang Maha mengetahui siapa-siapa yang akan diberi petunjuk atau hidayah dan siapa yang tidak diberinya. Tugas dai hanyalah menyampaikan ajaran agama dan bukan dibentuk hasilnya. Yang keenam, dakwah hendaklah dilaksanakan dengan cara berulang-ulang dan tidak boleh berhenti karena mengalami hambatan, gangguan ataupun rintangan. Yang ketujuh, pemberian dakwah harus berwibawa. Jangan sampai ada anggapan bahwa dia sama saja dengan mereka. Yang kedelapan, pembawa dakwah harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu yang luas, sehingga tidak membosankan bagi pendengarnya. Yang kesembilan, pemberi dakwah harus mempunyai kesehatan fisik dan mental. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.